Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya, jadi cerita official. Oke, sore hari ini mas. Sore hari ini kita senyum-senyum melihat hidup alam dari dari sore mas. Jadi pembahasan terakhir kita tentang topik konsep dasar kemarin mas ya, yaitu adalah tentang main. Dan ini aman ya, apa? HP aman, tanpa lampu. lampu ya kan, terus mic aman, Insya Allah aman karena sore. sore. Dan view-nya bisa di Pinggir kali ya. kali. Oke mas, mungkin bisa dibuka apa lanjutan dari main kemarin ya apa? Sebenarnya kemarin itu udah apa ya? Udah mengarah ke waktu praktek itu kan, praktek indra itu sebenarnya udah mengarah ke kita memaksa main kita itu untuk fokus gitu. Karena itu kan sebenarnya astral, benda astral kita tembakkan ke body ya. Kita tembakkan ke body. Jadi memaksa untuk main itu mengkontrol indra gitu. Jadi kayak apa ya, lebih fokus gitu. Bagian mana yang kita fokuskan itu kan kendali pikiran gitu. Kita kendalikan misalnya indera kita itu bagian mana. Ya kemarin itu kita sampaikan ya itu baunya itu. Bau itu mas. Nah itu kan langsung tersampaikan ke kan. Ke otak ya. Karena kita apa topiknya memang awalnya itu kan indera gitu. Jadi apa ya, mainnya itu udah ngeset indera. Oh berarti body gitu. Kita mau main lebih ke kontrol sih mas. Bisa lebih kontrol kan. Kita memaksa apa ya, main tersebut itu di body. Kalau sebelumnya kita bahas astral projection itu kan kontrol ke soul gitu loh. Sebenarnya itu ngarahnya ke situ. Kita memaksa aja sebenarnya, memaksa untuk memporsir lebih banyak gitu ke bagian mana gitu. Karena kalau kita terfokus ke body ya itu nanti ke kehidupan real gitu kan. Jadi kita mengabaikan kayak indra gitu kan, mengabaikan soul itu diabaikan. Karena sudah terpaku dengan rutinitas sehari-hari, sibukan gitu. Ya masuk akal juga sih. Jadi memulai untuk itu kita harus memaksanya gitu, memaksa untuk coba kita fokus gitu. Tapi kalau untuk kontrol dari pikiran sendiri itu kan berarti seperti orang-orang yang pernah melihat itu, kadang kan ada yang nggak bisa gerak aku mas gitu. Aku pernah diruhi pernah dinampakkan sosok terus akhirnya nggak bisa gerak gitu. Itu sebenarnya peran itu kekuatan dari sosok tersebut, hantu itu, atau dari kontrol pikiran ini mas terus itu bisa jadi banyak sih mas kalau seperti itu. Karena kalau kita sudah bicara soal energi mas, itu kan bisa ada yang intimidasi gitu kan, ada intimidasi. Nah kembali lagi yang ulas tadi kan lebih ke kontrol orangnya ini sampai mungkin. Tapi kan kadang rasa takut itu membuat energi itu nggak keluar mas. Kita berani itu kayak misalnya kalau kita energi yang main, orang bisa melihat aura kan kelihatan dengan warnanya pun kelihatan, sampai dia warna itu kelihatan. Jadi kayak warna kan menunjukkan karakter sifatnya gitu kan. Misalnya merah berani gitu. Jadi itu kayak diintimidasi susah. Apakah konteksnya berbeda untuk sampean tentang intimidasi? Tapi kalau kita bilang itu takut juga, itu kan dari karakteristik juga mas. Iya. Sebenarnya mampu aja sih manusia itu, cuman rasa takut itu kan karena dari apa ya, kebiasaan kita ditakut-takuti. Sana ada ini takutnya. Setuju nggak sih mas kalau sebenarnya sosok-sosok itu kan asalnya dari energi kan mas, dan nggak berbentuk kan. Nah kalau kita bilang seperti itu sih iya juga, tapi sudah mulai berbentuk itu karena manifestasinya. Nah dari alam pikiran tadi ya. Kalau menurut saya pribadi kan sosok itu timbul karena manifestasi pikiranmu tadi yang menciptakan sosok tersebut. Akhirnya energi dari
ini tadi kan menangkap dari manifestasi akhirnya mewujudkan itu berarti seperti itu mas, maksudnya dari alam pikiran itu kontrolnya bisa terlepas dari ya astral tersebut. Astral tersebut kan memang kayak kita bilangnya itu jin ya. Jin kan memang ada wujudnya mas, tapi kan dia nggak punya fisik aja, fisik body secara itu ya ada ya. Berwujud kan berwujud mas. Jadi kan kalau yang mas sampaikan tadi itu manifestasi itu biasanya itu kayak penjelasan horcrux itu mas. Jadi dia menanamkan identitas gitu. Kayak kepribadian beda ujungnya nanti ke situ pengembangannya. Itu kan sebenarnya pecahan dari jiwa kita gitu. Manifestasi soul tadi itu sebenarnya kontrol dari situ. Tapi kalau pecahan dari jiwa itu apakah dia juga punya pikiran mas? Kalau sudah beridentitas mas, identitas dari nama kan kayak di apa slime itu apa Tensei. Oh iya iya. Nah, itu anime slime itu kan dia memberi nama itu dengan identitasnya gitu. Terus misalnya apalagi faktor Rimuru itu ya? Ya. Terus kalau di kehidupan nyata itu biasanya faktor sekitar itu menyetujui dengan apa pemberian nama terus pemberian identitas. Misalnya nih ada orang sebenarnya kalau di dalam psikologi dia itu kepribadian dada misalnya kan, tapi dia itu sebenarnya apa ya kelainan mental gitu loh mas. Masih depresi apa gitu kan. Ya, pura-pura bipolar gitu. Ya, dia pura-pura apa ya? Pura-pura kesurupan atau apa terus lingkungannya, oh iya ini kasih nama lah itu. Dan jadilah itu kepribadian yang lainnya gitu. Di dalam satu badan itu. Dia terjadi horcrux tadi ya. Oke. Itu kalau saya menurut dengan pengalaman ya itu tahap awal memang nggak terlalu berdampak mas. Tapi kalau sudah sampai di tahap dimana dia itu sudah bisa berpikir sendiri mas. Dia itu bisa menggunakan fisik. Jangan orangnya merem nih, dia jalan kemana gitu. Sleep walking ya mas. Iya. Kayak gitu itu sebenarnya pengembangan dari situ sih sebenarnya. Ini di luar dari konteks astral ya. Iya. Di konteks apa? Psikologi. Iya, psikologi. Tapi tetap aja sih mas. Biasanya di dalam apa ya? Di dalam kehidupan itu memang pertamanya itu diberi identitas. Terus ada makhluk yang menunggangi tersebut. Jadi itu lebih kuat lagi. Oke. Iya. Kontrol pikiran yang penting. Penting. Kayak orang kesurupan juga itu sebenarnya kontrol dari pikiran. Kan nggak harus kesurupan. Kalau misalnya kayak sampai dulu ya. Kalau menjelaskan kan yang seperti itu. Sampai kan narik atau apa sih? Sebenarnya niat Anda ingin berkomunikasi. Cuman apa ya? Keterusan gitu kan. Akhirnya menyatu gitu. Iya. Jadi kesurupan tersebut. Tapi kan kalau kita hanya mengontrol pikiran kita, saya masih di sini dan ini saya gitu. Saya hanya ingin komunikasi kok. Jadi ya harus kita kembangkan misalnya skill untuk komunikasi kan pendengaran, penglihatan. Saya gitu aja. Ini angin kenceng mas ya, dan kita di bambrongan apa? Pring apa? Bambu dekat bambu. Kalau kamera diputar bambu semua ini. Oke, jadi berarti konklusinya apa mas? Dari ini kan penjelasan final kan dari konsep dasar ya. Sebenarnya kalau itu pengembangannya masih banyak. Tapi dalam konteks ini dulu lah kita ngomong antara yang sudah kita ulas kan soul, terus body, dan ini yang terakhir mind. Itu apa mas? Itu kepentingan untuk pentingnya di apa ya? Di dunia astral ya. Iya. Kayak tadi supaya sebenarnya untuk membentengi diri kita sendiri kan. Ya terlepas dari semua itu ada yang lain pasti. Kan kita sebagai manusia biasa ya kalau perlu mempelajari mengendalikan pikiran kita, tidak ada ketakutan. Karena yang harus kita takuti dan patut kita takuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang barang-barang seperti itu nggak perlu takut gitu. Iya. Oke, jadi sekian ya, maksudnya penjelasan
terakhir dari pembahasan konsep dasar bersama Mas Eko yang menjelaskan tentang konsep dasar melihat dan merasakan astral. Ada orang random mas. Ya, Misalnya langsung aja maksudnya. ya boleh. Langsung aja datang atau apa. Biasanya sih orang randomnya nggak mau di video ya. Iya, iya. Ya silakan aja datang gitu. Kita Merasakan sama-sama. sharing, boleh. Oke, gitu aja ya mungkin. Kalau ada kritik dan saran bisa teman-teman komen di kolom komentar, dan mungkin ada ingin tadi tertarik Interaksi. untuk interaksi atau merasakan energi Karena astral. apa ya, banyak yang susah untuk diungkapkan Iya, gitu. betul. Apa sih namanya? Kayak ada nanti pro kontra Iya, gitu. iya. Sebenarnya ada semua penjelasannya sih. Cuman kan kalau di publik kan kayak Iya. gimana gitu loh mas. Ya enak aja di publik gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video terbaru dari kami. Kalau ada yang tadi saya sambung lagi, kalau ada yang ingin mencoba mas ya, mencoba atau merasakan energi astral atau apapun yang Pokoknya berkaitan tentang sharing energi lah, sharing, boleh silakan komen di kolom komentar. Mungkin segitu aja mas ya. Kedepannya apa mas? Bikin apa? Kedepannya kita akan, Atau mau nonton mau bikin apa? ya boleh nanti request bisa. apa gitu. Kalau ada tempat yang pengen kita kunjungi, Iya. kita ulas, atau mungkin pengen bercerita aja bisa. Nah, kita sih mas ya. Ini ada lagi tambahan nggak ini semen? Udah, oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tadi like, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video terbaru dari Cerita Official. Oke, sekian. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini mas. Au.